Orang-orang yang sedang melakukan perbuatan baik, melakukan aksi sosial, mengasihi anak-anak dengan baik, menghormati orang tuanya, menghormati saudara-saudarinya, mereka yang menghargai orang miskin, atau mereka yang memberi sumbangan kepada mereka yang menderita, rupa-rupanya ini adalah suatu ekspresi manusiawi juga yang akan membuat acara hidup kita, bukan hanya memikirkan hal-hal yang bersifat seksual tadi. Orang-orang di zaman primitif dengan aktivitas yang sangat sedikit, tentu saja pikirannya nggak jauh dari situ. Tetapi orang-orang yang sibuk, orang-orang yang mempunyai kesibukan yang baik dan bersama-sama dengan Tuhan, dapat kita harapkan lebih mudah untuk mengatur hasrat-hasratnya. Tidak mungkin kalau Tuhan menganugerahkan kehidupan seksual kita, itu menjadi sesuatu yang membuat kita berdosa. Tidak mungkin. Tuhan pasti menghendaki sesuatu yang baik dari sana. Maka marilah pada hari ini kita merayakan apa yang sudah Tuhan hadiahkan kepada kita. Untuk membesarkan kerajaan Allah, untuk membuat dunia ini menjadi penuh dengan orang-orang yang baik, melalui aktivitas-aktivitas yang baik. Kita pakai keibuan kita pakai kebapaan kita, kepriaan kita, dan kewanitaan kita untuk menyumbang kepada dunia bahwa segala sesuatunya baik adanya. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang, dan Dialah segala harapanku. Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku, Dia pendukungku, aku takkan goyah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah hari Senin, pekan biasa yang ke-23. Marilah kita siapkan hati supaya kita pantas di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, dengan kasih-Mu Engkau telah setia memelihara kami. Dengan rahmat dan sabda-Mu, hidup kami berakar pada kebenaran-Mu. Bantulah kami teguh menjaga kemurnian diri, kendati rentan akan dosa dan godaan nikmat dunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada berita bahwa di antara kalian terdapat percabulan, bahkan percabulan yang begitu rupa, yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kalian malah menyombongkan diri. Tidakkah lebih patut kalian berduka cita dan menyingkirkan orang yang berbuat demikian dari tengah-tengah kalian? Sekalipun aku tidak hadir secara badani, namun secara rohani aku hadir, dan aku menjatuhkan hukuman atas orang yang berbuat demikian, seakan-akan aku hadir di tengah kalian. Jadi, bila kalian bersama dengan aku, berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus serahkan kepada iblis dalam nama Yesus Kristus, sehingga tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka tidak baiklah kalian menyombongkan diri. Tidak tahukah kalian bahwa ragi yang sedikit saja dapat meresapi seluruh adonan? Maka buanglah ragi yang lama, supaya kalian menjadi adonan yang baru, sebab kalian memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu.
Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Karena Engkau akan bersukarialah orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya. Sesudah itu ia memandang keliling mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang-orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada bacaan yang pertama dan juga bacaan Injil dikatakan mengenai perbuatan yang salah dan perbuatan yang benar. Perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan dan perbuatan yang disukai oleh Tuhan. Bacaan yang pertama memfokuskan pada masalah percabulan, dan sebetulnya yang benar adalah mengenai kemurnian. Hidup yang murni artinya hidup yang tidak berbagi. Percabulan berarti menodai ikatan dari sebuah hubungan yang resmi. Orang-orang Israel dan bahkan sampai saat ini dalam semua agama mengakui bahwa ikatan yang benar adalah ikatan orang-orang yang menikah. Menikah menurut institusi agamanya masing-masing. Jadi bagi seorang Kristiani, orang yang menikah secara Kristiani, dia harus setia pada orang yang dinikahinya. Perbuatan-perbuatan percabulan adalah perbuatan yang menodai ikatan itu, sehingga ikatan yang sesungguhnya harus dipertahankan dinodai oleh adanya atau hadirnya pihak lain. Dan pihak lain itu bukan karena dia sekedar datang, tetapi dikehendaki oleh baik pihak yang berselingkuh dan selingkuhannya. Percabulan ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala. Percabulan ternyata sudah menjadi penyakit primitif. Primitif artinya sejak zaman dulu. Mengapa demikian? Barangkali yang bisa kita pikirkan adalah ini. Tuhan menghadirkan kemampuan seksual. Tuhan menghadirkan kemampuan untuk beranak pinak sejak kitab suci ditulis pada zaman pertama. Kitab Kejadian menuliskan, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah seperti bintang-bintang di langit." Kalimat itu kita terima dengan senyum, dengan lega. Bahkan Anda bisa mempermasalahkan panggilan kami, ya kan? Dengan mempertanyakan misalnya, "Roma pernah pacaran enggak? Roma pernah punya pacar enggak?" Seolah-olah kehidupan kami ini menjadi suatu misteri bagi Anda. Menjadi misteri, kok bisa? Padahal Tuhan menyuruh semua orang untuk beranak cucu dan bertambah jumlahnya. Di belakang atau behind the scene-nya begitu ya. Sehingga kalau kami menjawab, ya tentu saja pernah, wah langsung riuh. Ternyata normal gitu ya kan.
ternyata Romo juga manusia, Anda merasa ditemani. Sedangkan dengan figur Romo yang ajaib ini, ya kan, kok bisa bertahan hidup sendirian gitu ya. Sebetulnya kami tidak pernah sendirian juga. Atau mungkin Anda mengira bahwa kehidupan kami ini aseksual atau tidak ada gairah seksualnya. Anda pasti salah. Karena yang dimaksud dengan semua itu adalah bagaimana kami memelihara baik emosi maupun kebutuhan kami itu dengan ekspresi yang benar. Mengekspresikan yang benar tentu saja sangat dipengaruhi oleh kemampuan seksual ini. Kami para imam tentu saja sebagai pria, kami harus mempunyai seksualitas sebagai ayah, sebagai bapak. Makanya Anda menyebut kami sebagai father atau bapak atau padre atau pater. Semua itu berarti bapak. Kami tidak boleh disebut ibu. Kami tidak boleh disebut, mungkin ada yang manggil yang tidak cocok dengan kebapaan. Tidak bisa. Kami tetap harus dipanggil itu sesuai dengan gendernya. Nah, kalau begitu, apa yang terjadi dengan kita? Setiap hari kita berhadapan dengan masalah seksual ini. Ketika kita tertarik dengan seseorang, ketika kita merasa begitu dekat, ketika kita merasa begitu ingin bersama dengan seseorang, itulah tanda bahwa seksualitas kita normal. Tuhan menganugerahkan kepada kita seksualitas yang normal, yang mengikat antara orang dengan orang lain. Tetapi masalah Santo Paulus pada jemaat di Korintus ini bukan seperti itu. Masalahnya adalah mereka yang sudah terikat dalam perkawinan justru merusakkan hubungan mereka dengan kehidupan yang dipenuhi dengan percabulan. Bahkan ternyata ada yang mengherankan juga dalam bacaan ini, ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Pasti istilah hidup ini bukan berarti hanya tinggal ya. Artinya mungkin dia bertemu dengan seorang entah ibu tiri atau mungkin ibunya sendiri atau apa ya kan. Sehingga keanehan-keanehan itu ternyata sudah ada karena gairah atau modal yang diberikan oleh Tuhan yang secara natural dimiliki oleh kita, yaitu seksualitas tidak terpelihara dengan baik. Kita dengan serampangan justru mengekspresikannya dengan cara-cara yang kurang sehat. Paulus kepada jemaat di Korintus itu kota besar ya, Corinthians, orang-orang Korintus, itu adalah orang-orang kota yang penuh dengan kemampuan-kemampuan. Mereka bisa membayar, mungkin juga di situ ada pelacuran juga, karena sudah sejak lama namanya pelacuran itu menjadi praktek yang paling primitif. Sejak zaman lama, sejak orang-orang mulai mengenal budaya, maka ini ada. Bahkan pernah juga dijadikan sebagai aktivitas rohani dengan pelacuran rohani di zaman itu. Saking orang tidak memahami bagaimana mengatur kehidupan seksualitasnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya merasa lega ketika membaca dari Injil Lukas hari ini. Injil Lukas mengatakan kira-kira kita diminta memilih apakah kita akan melakukan perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat. Jadi firman Tuhan yang mengatakan tentang perbuatan baik dan jahat ini menjawab kebutuhan kita akan ekspresi seksual itu. Orang-orang yang sedang melakukan perbuatan baik, melakukan aksi sosial, mengasihi anak-anak dengan baik, menghormati orang tuanya, menghormati saudara-saudarinya, mereka yang menghargai orang miskin, atau mereka yang memberi sumbangan kepada mereka yang menderita. Rupa-rupanya ini adalah suatu ekspresi manusiawi juga yang akan membuat acara hidup kita, bukan hanya memikirkan hal-hal yang bersifat seksual tadi. Orang-orang di zaman primitif dengan aktivitas yang sangat sedikit, tentu saja pikirannya nggak jauh dari situ. Tetapi orang-orang yang sibuk, orang-orang yang mempunyai kesibukan yang baik dan bersama-sama dengan Tuhan, dapat kita harapkan lebih mudah untuk mengatur hasrat-hasratnya. Tidak mungkin kalau Tuhan menganugerahkan kehidupan seksual kita, itu menjadi sesuatu yang membuat kita berdosa. Tidak mungkin. Tuhan pasti menghendaki sesuatu yang baik dari sana. Maka marilah pada hari ini kita merayakan apa yang sudah Tuhan hadiahkan kepada kita untuk membesarkan kerajaan Allah, untuk membuat dunia ini menjadi penuh dengan orang-orang yang baik melalui aktivitas-aktivitas yang baik. Kita pakai keibuan kita pakai kebapaan kita, kepriaan kita, dan kewanitaan kita untuk menyumbang kepada dunia bahwa segala sesuatunya baik adanya. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini
dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa 3 kali Salam Maria untuk kesejahteraan dunia dan Indonesia. Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu atas berkat-berkat-Mu yang selalu baru bagi kami. Semoga hari ini kami lebih banyak berbuat baik dan menyenangkan hati-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Baik memberkati kita, hidup, keluarga, pekerjaan, dan putra-putri kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.